Salam, sebelumnya perkenalkan nama saya Athanasius Teles Putra Bagaskara dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai martabat pribadi manusia. Langsung saja kita masuk ke asal muasal makhluk hidup. Menurut Charles Darwin, pada buku On the Origin of Species tahun 1859 dan The Descent of Man and Selection in Relation to Sex pada tahun 1871 menyatakan bahwa manusia itu ada dari hasil evolusi selama berjuta-juta tahun lalu. Sedangkan pada nyatanya, menurut Alkitab, mengajarkan bahwa jagat raya dan segala isinya itu, termasuk manusia di dalamnya, diciptakan oleh Sang Pencipta. Selanjutnya lukisan kisah penciptaan manusia. Alkitab, bagian awal Alkitab yaitu Kejadian menceritakan asal-muasal dunia dan segala isinya diciptakan. Pada dasarnya, kitab Kejadian dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama pada bab 1 sampai dengan 11 yang menceritakan asal-muasal mula dunia dan manusia. Dan pada bagian kedua yaitu Kejadian 12 sampai dengan 50 menceritakan asal-usul bangsa Israel. Pada Kejadian bab 1 sampai 3 di bagian pertama memberikan informasi mengenai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya adalah kebenaran Alkitab. Di sini Alkitab itu tidak bermaksud menyampaikan data dan kebenaran historis, melainkan Alkitab itu hendak mewartakan kebenaran iman. Kisah-kisah Alkitab pun juga banyak dipengaruhi oleh teks-teks masyarakat di sekitar tempat dari sebuah teks tersebut ditulis. Lukisan kisah penciptaan manusia. Berdasarkan hasil studi kitab suci, maka dapat dijelaskan bahwa ternyata ada dua kisah penciptaan yang berasal dari pengarang yang berbeda dan dari masa yang berbeda pula. Kejadian 1 ayat 1, 2a biasanya dikaitkan dengan tradisi priester, yaitu para imam. Karya para imam dikerjakan dilengkapi terus hingga akhir abad ke-5 sebelum Masehi. Dan berikut ini merupakan ciri-ciri dari tulisan para imam. Yang pertama, gaya bahasa seringkali panjang lebar dan tidak menarik. Yang kedua, perhatian pada daftar sisilah, angka-angka, dan umur para pelaku. Yang ketiga, perhatian pada yang kudus dan kultis. Yang keempat, perhatian pada ibadah. Yang kelima, transendensi ditekankan dan antropomorfismenya dihilangkan. Lalu tradisi Yahwista menyatakan manusia dibentuk dari debu tanah dihembuskan nafas hidup menurut Kejadian 2 ayat 7. Adapun ciri-cirinya, yang pertama memakai nama Yahweh, yang kedua gaya bahasa menarik, yang ketiga universalisme, dan yang keempat antropomorfismenya itu kuat. Manusia menjadi makhluk yang hidup berkat hembusan nafas yang menghidupkan berkat roh, atau bahasa Ibraninya ruah. Dalam bahasa Ibrani, makhluk yang hidup itu disebut dengan nefesi. Martabat pribadi manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dinyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Gagasan ini didukung dengan keterangan amat baik. Amat baik ini diletakkan sesudah Allah mengatur tata hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia mahkota atau puncak dari ciptaan karena kesamaan dengan gambar dan rupa Allah. Martabat pribadi manusia. Menurut kitab Putra Sirak, melihat kesamaan itu dalam kekuatan yang memungkinkan pelaksanaan diri sebagai raja atas ciptaan. Sedangkan dalam kitab kebijaksanaan, kesamaan itu terletak pada kebakaan manusia. Bila mengacu pada ayat 27, maka yang diungkapkan dalam Sirak 17 lebih memungkinkan, di mana kesamaan dengan Allah dihubungkan dengan kekuasaan atas ciptaan lain. Kisah penciptaan mau menegaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah, adanya dikehendaki oleh Allah, dan memiliki martabat yang luhur. Keluhuran manusia dalam Gaudium et Spes. Kitab suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ia mampu mengenal dan mengasihi penciptanya. Oleh Allah, ia ditetapkan sebagai Tuhan atas semua makhluk hidup di dunia ini, untuk menguasainya dan juga untuk menggunakannya sambil memuliakan nama Allah. Selanjutnya adalah konsep antropologis. Pandangan dualisme Plato dianggap tidak benar pada saat ini karena manusia terdiri dari dua hal menurut Plato,
yaitu tubuh dan jiwa, dan juga roh beserta materi. Sedangkan pada saat ini konsep antropologis kontemporer yang berlaku adalah manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Lalu apa sih dari tubuh itu? Yaitu seluruh bidang kehidupan manusia yang bersifat fisik material, segala sesuatu yang menyangkut segi jasmani atau badani hidup dari manusia itu sendiri, misalnya makan dan juga minum. Lalu yang kedua adalah jiwa, segala sesuatu yang khas manusiawi seperti hati dan budi. Semua yang bersangkutan dengan hati dan budi termasuk ke dalam ranah jiwa. Lalu yang ketiga adalah roh, yaitu yang menyangkut iman dan kepercayaan seseorang, tempat pertemuan manusia dengan Allah. Roh bukan lagi kemampuan manusia, melainkan anugerah dari Allah yang memungkinkan manusia menyambut Allah dengan kebebasan. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.